Cendekiawan bukan buzzer. Pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan Kaum dan cendekiawan negara bukanlah mereka yang berumah di atas angin. Meski kerap dianggap sosok suci yang mendakwahkan kebenaran, ia tetaplah menjejak bumi sebagai penjaga moral kehidupan bermasyarakat. Maka, amatlah wajar jika belakangan ini sejumlah guru besar dan tokoh intelektual di negeri ini lantang bersuara. Mereka resah ketika ada pihak-pihak yang mencoba mengkhianati demokrasi untuk kepentingan pribadi. Mereka pun mengingatkan para elit akan pentingnya menjaga etika dan moral ketimbang urusan menang kalah untuk kepentingan elektoral. Secara bergantian, Civitas Akademika dan guru besar dari sejumlah perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, itu melempar pesan kepada elit agar serius meluruskan demokrasi yang berjalan menyimpang. Seruan itu bukanlah mengada-ada. Mereka melihat gelagat etika dan moral yang secara kasat mata diselewengkan. Dari mulai mengubah aturan Mahkamah Konstitusi terkait urusan pencalonan wakil presiden, pengerahan aparatus dan fasilitas negara untuk berkampanye, hingga tindakan intimidasi untuk mendukung paslon tertentu. Intinya, mereka hanya menginginkan pemilu berlangsung jurdil, jujur dan adil, serta beretika, bukan untuk menggulingkan penguasa. Sayangnya, seruan moral ini ditanggapi berlebihan oleh istana. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, bahkan menuding para cendekiawan dan guru besar itu sebagai partisan. Tidak hanya merendahkan, mereka juga membuat narasi tandingan dengan membenturkan para cendekiawan. Ada indikasi dugaan keterlibatan aparat sebagai operator mendekati para petinggi universitas untuk bungkam atau menyuarakan hal sebaliknya. Seorang rektor bahkan mengaku diintimidasi untuk membuat video yang mendukung penguasa. Para intelektual itu seolah ingin digerakkan sebagai buzzer. Upaya-upaya intimidasi semacam ini harus dilawan, sebab membiarkan kesewenang-wenangan, apalagi mendukungnya, adalah sebuah bentuk pengkhianatan. Kaum cendekiawan atau intelektual tidak semestinya terlibat dalam politik kekuasaan dan melupakan tugasnya sebagai penjaga moral. Kekuasaan, apalagi yang cenderung represif dan menindas, justru harus menjadi musuh bersama. Para cendekiawanlah yang harus berdiri di garda terdepan, menyuarakan perlawanan agar kekuasaan itu tidak sewenang-wenang. Kaum cendekiawan harus mampu membawa pergerakan yang nyata serta menjadi agen perubahan. Mereka harus menjaga kebenaran dan berani memperjuangkan kebenaran itu meskipun menghadapi tekanan dan ancaman, baik yang berada di dalam maupun di luar kekuasaan. Seorang cendekiawan sejati harusnya merasa terpanggil untuk menunaikan tugas tersebut, karena disitulah martabat dia sebagai cendekia yang memiliki keunggulan rasio, moral dan etika. Bukannya malah ikut larut dalam pusaran kekuasaan, apalagi hanya dengan iming-iming uang dan jabatan. Para cendekiawan harus menampakkan dirinya sebagai figur yang mencerahkan, bukannya sebagai petualang politik yang takut menjalankan fungsi kritik terhadap kekuasaan. Berpikir kritis dan logis adalah sikap yang harus melekat dalam diri seorang cendekiawan, bukan malah bersikap pragmatis dan menghamba pada kekuasaan. Jika itu yang terjadi, maaf, Anda tidak pantas disebut cendekiawan, karena cendekiawan tidak akan pernah beralih peran menjadi influencer, apalagi buzzer. pelanggaran etik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.